saja tempat dibacakan manaqib pun niscaya aku hadir. Ini pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selaku Sultanul Aulia, berlaku pula kepada guru kita Hadratus Syekh Bangersa Abah. Maka kalau para arwahul muqaddasah kelas Sultanul Aulia hadir di majelis ini, maka arwahul muqaddasah para aulia yang lain pun insya Allah juga hadir. Tapi sekali lagi jangan dianggap ruh-ruh mereka gentayangan, ya. Tidak, ruh-ruh mereka tetaplah fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Raja yang Maha berkuasa di alam lahut sana. Namun mereka bersama dengan Allah yang sifatnya Al-Muhit. Apa sifatnya? Al-Muhit. Artinya Allah Maha meliputi segala sesuatu. Maka para arwahul muqaddasah, para ruh-ruh suci yang sudah bersama dengan Allah, yang Allah sifatnya meliputi segala sesuatu, meliputi ruang dan waktu, maka mereka juga menjadi terbawa meliputi segala sesuatu, meliputi ruang dan waktu. Jadi pada saat yang sama ruhnya di alam lahut, maka disikin maliki muqtadir. Kalau dilakukan acara manaqib, maka pada saat yang sama mereka juga hadir. Jadi bukan gentayangan, ya. Kalau gentayangan itu, kalau misalnya pada hari ini ada 100 tempat yang melakukan manaqib, bahkan 1000 tempat yang melakukan manaqib, 1 juta tempat, maka itu ruhnya repot itu. Pertama hadir dulu di sini. Kalau ada manaqib di Bandung, pindah ke Bandung. Ada di Surabaya, pindah ke Surabaya. Ada di mana lagi? Di Kalimantan, pindah ke Kalimantan. Itu ruhnya repot banget pindah-pindahan. Itu namanya gentayangan. Kalau ini enggak, pada saat yang sama ruhnya di sisi Allah, fi maqadisikin dan maliki muqtadir. Kalau ada 1 juta tempat melakukan manaqib pada waktu yang bersamaan, pada saat yang semuanya dihadiri. Makanya bukan gentayangan, tapi karena terbawa oleh Allah yang sifatnya Al-Muhit. Maka di sini apa ini? Hadir para masyayikh. Maka karena hadir para masyayikh, majelis manaqib ini tidak sekedar hanya majelis ilmu, tidak hanya sekedar majelis amaliyah, tapi juga majelis adab. Maka kita kedepankan adab kita dalam acara manaqib ini. Dari semenjak acara manaqib dimulai dengan majelis doa sampai dengan nanti ditutup dengan Bani Hashim, jangan ngobrol begitu, ya. Kalau bisa tetap fokus. Kalau memang sudah disediakan oleh Sohibul Bait berbagai sajian, silakan dinikmati dalam rangka mensyukuri, ya, sedekah dari Sohibul Hajat. Tapi tetap jangan sampai ngobrol begitu, ya, tetap fokus karena ini merupakan majelis adab. Dulu Bangersa Abah saat manaqib itu, ya, di Masjid Nurul Asror, bagi yang pernah menyaksikan, dan saya mendapatkan kisah ini dari para sesepuh. Maka semenjak majelis doa sampai dengan Bani Hashim, Abah hanya tawajuh saja. Abah tidak mengangkat wajahnya, begitu. Bahkan Abah tidak bergeser, tidak bergerak, tidak ganti kaki. Kita berapa kali tadi ganti posisi kaki, ya. Abah itu tawajuhnya udah begini, diam, ya, nggak bergerak. Jadi kita dengan Abah itu jangan diadu, jangan dibandingkan dengan amalnya, dengan geraknya. Dengan diamnya saja kita kalah. Dengan diamnya kan kalah, apalagi dengan geraknya, dengan amalnya. Maka Abah kalau bertawajuh itu tidak bergerak. Sampai ditanya oleh, ya, seorang sesepuh, Abah, kenapa sampai seperti itu, Bah? Dan Abah menjawab, malu hadir para masyayikh, kata Abah. Karena Abah melihat ada Abah Sepuh, ada Syekh Tolha, ada Syekh Khotib Sambas, ada para masyayikh terus sampai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus sampai kepada, ya, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, Abah kelasnya mursyid kamil, mukamil, wali agung, tapi adabnya seperti itu. Masya Allah. Kita wali juga enggak, paling wali murid kita, ya, maksimal wali nikah, ya. Ada yang punya anak perempuan udah nikahin anak, maka jadi wali. Maka banyak para wali di sini, ya. Ada wali murid, ada wali santri, ada wali nikah, Masya Allah, ya. Kelas kita paling mentoknya di situ. Tapi dibandingkan dengan apa wali mursyid, adabnya luar biasa, ya. Maka sekali lagi, manaqib bukan hanya majelis ilmu, bukan hanya majelis amal, tapi juga majelis adab. Dan adab itu lebih utama daripada ilmu, begitu, ya. Maka belum lagi, ya,
acara yang diperingati adalah acara manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi penuh dengan ya nasihat wasiat beliau disampaikan kepada Sayyid Abdul Razak. Ini putra beliau yang merupakan unggulan. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir itu punya 49 putra putri, 27 laki-laki, 22 perempuan. Kata ibu ngebayangin gimana ngelahirin tuh emaknya, ya istrinya. Ini dari 4 biang bu, bukan 1 biang. Jadi istrinya beliau ada 4. Tapi menikahnya setelah usia 51 tahun. Kan usia 18 tahun beliau dari kampung beliau dari Jilan. Jilan itu wilayah kalau sekarang negara Iran. Merantau ke Irak, Irak itu ke Baghdad, Baghdad itu Irak. Jadi lintas negara. Jadi Jailan atau Jilan itu bukan Irak tapi Iran. Kalau sekarang jadi negara, Jilan itu di Iran. Maka umur 18 tahun ya setelah beliau belajar dari ayahandanya, dari guru-guru di kampungnya ya. Kemudian rantaulah menuntut ilmu ke Baghdad, lintas negara dari Jilan ya di Iran ke Baghdad, Irak. Umurnya berapa? 18 tahun ya. Maka kemudian belajarlah kepada para masyayikh, kepada para aulia kira-kira selama 8 tahun sampai umurnya 26 tahun. Jadi menuntut ilmunya 8 tahun di Baghdad. Setelah itu beliau kemudian fase mengamalkan ilmunya dalam bentuk mujahadah, dalam bentuk riyadhah, maka meninggalkan Baghdad ya, di padang-padang pasir, di hutan-hutan selama 25 tahun. Bahkan tidak berjumpa dengan seorang pun juga. Masya Allah. Kita tukang ngobrol bu, gak ketemu orang 2 hari aja bu, bete nggak bu? Tukang ngopi nggak ketemu teman ngopi, bete nggak? Emang enak ngopi sendirian? Ya, ngopi kan kudu ada temennya, ya. Tukang ngopi, tukang ngobrol, nggak ketemu teman ngobrol 2 hari aja itu pasti bete. Tuan saya bukan hanya 2 hari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, 25 tahun, masya Allah. Jadi mengalahkan rasa bosannya, mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan hasrat syahwatnya, ditaklukkan ya, bahwa tidak ada yang lebih nikmat kecuali bersama dengan Allah. Walaupun secara lahiriah sendirian, kalau bersama dengan Allah hakikatnya nggak sendirian. Tapi walaupun beramai-ramai kayak gini nih, tapi goflah nggak bersama Allah, hakikatnya sendirian begitu. Jadi Tuhan saya walaupun sendirian, tapi senantiasa bersama dengan Allah, maka nggak bosen merasakan kebersamaan, kenikmatannya, masya Allah ya. Maka setelah 25 tahun itulah kemudian beliau tampil ke halayak ramai, diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ya, mendidik manusia menuju jalan Tuhannya, menuju ke jalan Allah, termasuk diperintah untuk menikah. Jadi menikahnya berdasarkan perintah dari Allah, diilhamkan ya, berdasarkan dengan diperintah oleh Rasulullah. Kan ada hadis Nabi jelas, an nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Menikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Ini hati-hati nih yang masih jomblo nih. Ada yang masih jomblo sakinah mawaddah rahmah? Ada masih ada yang jomblo? Ini kalau jomblonya menyengaja untuk tidak menikah nggak boleh, tapi karena belum bertemu jodoh maka bersabar saja ya. Memang ketentuannya belum, tapi jangan berniat untuk tidak menikah karena berarti tidak suka dengan sunnahnya Nabi. Jadi tuan saya itu menikah atas perintah Allah ya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena perintah dari Allah, usia 51 tahun tadi ya, karena 18 menuntut ilmu sampai 26 tahun, 26 tahunnya mujahadah dan riyadhah selama 25 tahun, berarti usianya sampai 51 tahun. Maka ketika tampil ke halayak ramai, maka diperintah untuk menikah, untuk melaksanakan sunnah. Maka dari hasil pernikahannya menikahi 4 orang wanita solihah, mendapatkan 49 anak laki-laki dan perempuan, 27 laki-laki, 22 perempuan. Semuanya soleh dan solehah, masya Allah. Kita punya anak 4, punya anak 5, ada satu lagi yang bangor, bader gitu ya. Tuhan saya 49 anak semuanya soleh dan solehah, melaksanakan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Maka ini menjadi kewajiban kita. Jadi manqobah tadi tersirat, oh ini Tuan Syekh
ya. Manqobah ke-51 tadi putranya Said Abdul Razak, orang soleh, bahkan berderajat wali. Abdul Wahab apalagi putra pertamanya, itu derajatnya juga wali, buktinya bisa menerima kehadiran malaikat Israil. Kalau bukan menerima kehadiran malaikat Israil, kan kedatangan malaikat Israil cuma satu tugasnya gitu. Pasti termasuk malaikat yang paling dihindari oleh bapak dan ibu. Pengennya ketemunya Jibril, ketemunya Mikail, Israil nanti dulu dah ketemunya. Pengennya ketemunya kan yang lain-lain dulu gitu ya. Tapi tadi Said Abdullah ketemu bukan untuk dicabut, untuk nganterin surat. Berarti makomnya wali enggak? Wali ya. Jadi memang putra tuan saya tadi ya, di antara yang 49 laki-laki dan perempuan, yang unggulan ada 5. Tadi putra pertamanya Sayyid Abdul Wahab yang menerima surat Israil ya. Punya gelar Saifuddin, pedang agama. Sebagaimana tuan saya gelarnya Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Kan kalau kita nyebut nama tuan saya kadang ada tambahan ya, ada yang menambahkan Ila Hadratim Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Muhyiddinnya gelar yang menghidupkan agama. Maka tadi putra pertamanya Sayyid Abdul Wahab, maka gelarnya adalah Saifuddin, pedang agama. Lalu ada lagi adiknya Syekh Isya, itu gelarnya adalah Syarafuddin, kemuliaan agama. Lalu yang ketiga tadi yang kita simak Manqobah ke-51, Syekh Abdul Razak Tajuddin, mahkota agama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Syekh Abdul Aziz, ahli silsilah TKN kita, gelarnya Syamsuddin, matahari agama. Kan kalau dalam silsilah kita setelah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Aziz. Lalu Syekh Muhammad Al-Hatak, ini anak Syekh Abdul Aziz, cucu tuan Syekh. Syekh Syamsuddin, ini cicitnya. Syekh Syarafuddin, keturunannya lagi. Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin. Lalu kemudian Syekh Waliyuddin, Syekh Hisyamuddin, sampai sini keturunan langsung tuan Syekh. Jadi ahli silsilah kita Syekh Abdul Aziz tadi gelarnya Syamsuddin ya. Terus keturunannya terus sampai Syekh Syamsuddin, itu keturunan langsung tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari mana saya tahu? Tahun 2012 ada cici tuan Syekh datang dari Baghdad, Syekh Hasimuddin, datang ke TKN Center. Ketika itu beliau bawa kiswah, ya kiswah makam tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ketika itu beliau bawa buku silsilahnya beliau, keturunan beliau dari tuan Syekh sampai ke beliau. Maka saya lihat di situ ada nama yang sama dari beliau. Ternyata beliau keturunan Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad Al-Hatak, Syekh Syamsuddin, Syekh Syarafuddin, ya, Syekh Nuruddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Hisyamuddin. Baru ke bawahnya bukan keturunan, murid dari Syekh Hisyamuddin, Syekh Yahya. Lalu Syekh Abu Bakrin, Syekh Abdul Rahim, Syekh Utsman, kemudian Syekh Abdul Fattah, Syekh Muhammad Murad, Syekh Syamsuddin lagi, tapi beda dengan tadi kan jauh jaraknya. Syekh Syamsuddin, baru Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Baru di kita ada Syekh Tolha. Tapi Syekh Khatib punya muridnya banyak ya. Salah satunya Syekh Tolha. Baru Syekh Abdullah Mubarak Abah Sepuh. Baru Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Itu jadi sanadnya. Kita dari Syekh Abdul Aziz. Jadi gelarnya apa? Syamsuddin. Yang kelima Syekh Abdul Jabbar, gelarnya Sirajuddin, pelita agama. Itu jadi 5 putranya unggulan, semuanya soleh dan soleha. Sama seperti putra-putra Pangarsa Abah. Pangarsa Abah memang tidak menyengaja menjadikan putra-putrinya ulama, kiai, tidak. Tapi semua putra-putri Pangarsa Abah ahli riyadah. Semua putra-putrinya ahli zikir, ya. Semua putra-putri Pangarsa Abah itu punya kelebihan khoriqul adah semua, masya Allah, ya. Jadi Abah memang tidak sengaja mencetak putra-putrinya untuk menjadi ulama. Tapi memang ada di antara putra-putri beliau yang memang dipondokkan, seperti almarhum Kiai Haji Dudun Nur Saidudin, putra pertama, itu mondok di Banten. Tapi mondoknya ternyata beliau lebih senang dengan ilmu-ilmu kedikjayaan kanuragan. Abah mondokinnya supaya belajar ilmu agama. Mondok di Banten senangnya dengan ilmu kedikjayaan. Pas pulang, dengan bangga dia merasa punya kelebihan. Tapi masya Allah, sampai di gerbang Suryalaya dia bingung di Sungai Citanduy. Perasaan Suryalaya di sini, nggak ngelihat gerbang, nggak bisa masuk ke dalam. Gitu. Ya, jadi Haji Dudun itu nggak bisa. Kenapa? Levelnya saja itu bisa mencabut pohon kelapa beliau itu.
Bahkan pernah ada Ikhwan lama pernah nyantri di Suryalaya, ya, pernah diminta oleh Haji Dudun almarhum, beliau butuh kelapa, minta dipetikin kelapa. Lalu kemudian santri ini bilang, oh mohon maaf Pak Haji, saya nggak bisa nih pohon kelapa. Wah saya lagi butuh nih, kata Haji Dudun gitu. Beliau celingak-celinguk, sepi nggak ada orang, karena sudah minta tolong anak muda santri tapi nggak bisa naik pohon kelapa. Itu pohon kelapa sama Haji Dudun diulapin begini, tiba-tiba pohonnya melengkung, dipetik kelapanya satu-satu. Karena santri tahu begitu mah tadi begitu aja, tapi kan dia secara lahirnya minta tolong dulu. Nah, itu beliau sampai seperti itu ya, horikul adanya Pak Haji Dudun itu, putra pangkat Sabah yang pertama yang almarhum ya. Tapi beliau ketika baru pertama kali pulang mondok, karena mungkin merasa di dalam dirinya penuh dengan ilmu, maka nggak bisa masuk ke Suryalaya. Akhirnya Abah yang dibilang, tuh Dudun ada di gerbang bingung nggak bisa masuk, jemput. Maka dijemput sama salah satu orang yang diutus oleh Pangersa Abah dari madrasah ke gerbang depan itu udah depan bingung, muter-muter nggak ketemu pintu masuk ke Suryalaya. Termasuk putra Abah yang mondok itu almarhum Pak Haji Kankan Zulkarnain. Itu baca kitabnya bagus, ilmu nahu sorobnya bagus, karena ngajinya di Babakan Tipar. Saya karena pernah bertanya langsung kepada beliau tahun 2010 di mana mondoknya beliau. Beliau bilang di Babakan Tipar. Satu lagi putri Mama Hajah Ane, nah itu yang mondok. Jadi putri Abah yang memang menyengaja di pondokan keluar